Langit sore di kaki Gunung Lawu tampak seperti percampuran darah dan abu. Di bawah sinar jingga yang muram, seorang lelaki muda berhenti di depan tumpukan batu berlumut. Namanya Raka Ardiwibowo, arkeolog lulusan UGM yang baru 2 bulan ditugaskan untuk meneliti situs tak bernama di peta arkeologi nasional. Namun penduduk sekitar menyebutnya dengan nama yang bergetar di udara, Candi Perjanjian Darah. Raka menarik napas panjang, menatap reruntuhan batu bata merah tua yang bentuknya setengah tenggelam di tanah. Suara jangkrik menyanyikan ketegangan yang samar. Ia membuka buku catatannya, mencatat bentuk dan pola batu bata yang tampak lebih gelap dari biasanya, seperti disiram cairan besi berwarna kehitaman. "Mas Raka, jangan berdiri di situ." Suara itu datang dari belakang. Seorang pria tua berpakaian lurik mendekat pelan. Ia memperkenalkan diri dengan lirih. "Aku Mbah Sura, juru kunci Candi Iki." Raka menunduk sopan. "Mbah, saya dari universitas. Hanya ingin memetakan ulang situs ini." Katanya belum pernah dicatat secara resmi. Mbah Sura menatap Raka lama sekali. Matanya tajam seperti menembus kulit dan tulang. "Candi Iki ora kanggo diganggu, nak. Batu-batune isi ngelingi getih sing pisanan tumpah. Perjanjian ora iso dibatalke. Candi ini tidak untuk diganggu. Batu-batunya masih mengingat darah pertama yang tumpah. Perjanjian tak bisa dibatalkan." Raka tersenyum kaku. "Itu hanya mitos. Mbah, kami akan hati-hati." Mbah Sura tidak menjawab. Ia berjalan ke arah tugu batu besar di tengah reruntuhan, lalu mengusap permukaannya yang kasar. Raka memperhatikan goresan halus seperti aksara Jawa kuno yang belum pernah ia lihat. Saat cahaya matahari sore mengenai batu itu, Raka melihat sekilas bayangan hitam melintas cepat di permukaan batu, seperti siluet manusia yang menunduk. Raka menoleh spontan. Tidak ada siapapun. Bayangan pertama sudah muncul, bisik Mbah Sura tanpa menatapnya. "Berarti waktu wis cedhak. Waktunya sudah dekat." Sore itu, Raka pulang ke rumah kontrakan di Desa Panjer, membawa puluhan foto batu bata dan catatan lapangan. Ia mencoba meneliti dengan lampu neon temaram di kamar, namun setiap kali memperbesar foto batu itu, ia melihat noda gelap seperti tetesan darah kering yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Sekitar tengah malam, Raka terbangun karena suara ketukan pelan dari luar jendela. Ia menyingkap tirai dan menemukan sosok perempuan berdiri di luar, berbusana kebaya merah darah, wajahnya tertutup selendang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah candi di kejauhan. Ketika Raka membuka pintu, sosok itu sudah lenyap. Keesokan harinya, Raka menghubungi rekan-rekannya dari fakultas. Rani, fotografer lapangan, Guntur, ahli simbol, dan Dimas, teknisi drone. Mereka sepakat akan datang minggu depan. Tapi bahkan sebelum mereka tiba, Raka sudah mulai mengalami hal-hal aneh. Kucing hitam yang selalu duduk di depan pintu, aroma anyir setiap kali ia menyentuh catatan lapangan, dan mimpi berulang tentang tangan-tangan berdarah yang menulis di dinding batu. 3 hari kemudian, Raka memutuskan kembali ke lokasi sendirian. Saat ia tiba, ia melihat Mbah Sura duduk bersila di depan candi sambil menyalakan dupa kemenyan. "Masih nekat, tuh?" gumamnya tanpa membuka mata. Raka mendekat pelan. "Saya cuma ingin meneliti tulisan di batu itu. Tidak akan merusak apapun." Mbah Sura membuka mata dan menatap lurus ke wajahnya. "Kalau kamu menulis ulang sejarah, kamu juga menulis ulang nasibmu, nak." Namun Raka tetap melangkah. Ia menyentuh batu besar di tengah candi, yang kemarin memantulkan bayangan aneh itu. Kali ini, kulit jarinya terasa seperti disentuh dingin yang hidup. Seketika, darah mengalir dari ujung jarinya, menetes ke celah batu. Batu itu bergetar perlahan. Dan dari retakan kecil di bawahnya, muncul cahaya merah seperti bara api. Raka mundur panik. Namun di udara, ia mendengar bisikan samar, suara perempuan yang sama dari mimpinya. Perjanjian telah dibuka. Darah pertama sudah tumpah. Saat cahaya meredup, Raka melihat sesuatu tergurat di batu, namanya sendiri. Tertulis dengan darah yang masih segar. Mbah Sura menunduk gemetar.
kemudian berucap lirih seperti doa. Wes diwiwiti. Sudah dimulai. Dan dari kejauhan, gong besar dari arah gunung berbunyi sekali, dalam dan menakutkan, seolah dunia bawah tanah baru saja terbangun. Desa Panjer dan wewangian Kemenyan. Malam turun dengan cepat di lereng Gunung Lawu. Setelah insiden batu berdarah itu, Raka berjalan pulang dengan langkah gemetar. Angin membawa aroma kemenyan yang lembut namun menusuk. Seolah-olah seluruh udara di desa Panjer dipenuhi doa-doa yang gagal sampai ke langit. Di kejauhan, gong misterius itu masih terngiang, dalam sekali, seperti napas dari perut bumi. Rumah kontrakan Raka tampak gelap ketika ia tiba. Listrik berkedip beberapa kali sebelum padam sama sekali. Dari celah jendela, samar terlihat bayangan perempuan berkebaya merah berdiri di halaman, membawa mangkuk tanah liat berisi asap kemenyan. Raka menahan napas, tapi bayangan itu memudar perlahan, meninggalkan aroma manis menyengat yang membuat kepala pening. Raka memutuskan menyalakan lilin dan memeriksa catatan. Namun sesuatu aneh terjadi. Di halaman pertama buku lapangannya, muncul noda darah kecil yang tidak ia buat. Tulisan tangannya sendiri berubah warna, menjadi merah kehitaman. Di bawahnya, ada kalimat baru. Perjanjian tak bisa ditulis tanpa darah. Tangannya bergetar. Ia hampir meyakini dirinya berhalusinasi. Tapi ketika ia menutup buku itu, lilin di depannya bergetar sendiri dan mati. Keesokan paginya, suara mesin mobil membangunkannya. Rani, Dimas, dan Guntur tiba dengan wajah lelah setelah menempuh perjalanan semalaman. Mereka membawa peralatan survei dan logistik. Raka berusaha menyembunyikan kecemasannya, pura-pura sibuk menyiapkan sarapan instan. Loh, kamu pucat banget, Rak. Nggak tidur ya? Tanya Rani sambil menaruh kamera di meja. Raka hanya tersenyum tipis. Sedikit sakit kepala. Udara di sini tebal banget. Kayak ada yang menekan. Dimas tertawa. Biasalah, hawa pegunungan. Jangan parno duluan. Tapi Guntur, yang biasanya diam, memperhatikan wajah Raka dengan seksama. Kau melihat sesuatu, kan? Pertanyaan itu menampar suasana jadi hening. Raka tidak menjawab. Siang itu mereka menuju lokasi candi dengan berjalan kaki, melewati pematang sawah dan jalan batu yang mulai tertutup semak. Dari kejauhan, candi perjanjian tampak seperti luka merah di tengah hutan hijau. Saat mendekat, Rani menutup hidungnya. Bau apa ini? Kayak besi berkarat. Mbah Sura sudah menunggu di depan gapura, membakar dupa besar di atas kendi tanah. Sampean kabeh tetap nekat datang, gumamnya datar. Kalau begitu, minimal dengar peringatanku. Ia menatap satu persatu wajah mereka. Jangan bawa apapun keluar dari tempat ini. Jangan makan atau minum apapun yang tidak kalian bawa sendiri. Dan kalau kalian dengar suara gamelan dari arah gunung, jangan menoleh. Raka mencoba menenangkan suasana. Kami hanya ingin mendokumentasikan. Mbah, tidak akan mengganggu apapun. Mbah Sura menghela napas panjang. Yang kalian sebut dokumentasi itu bisa membuka luka lama. Mereka mulai bekerja. Dimas mengoperasikan drone, Guntur memotret ukiran batu. Rani mengambil gambar detail arca Durga di sisi timur. Raka memfokuskan diri memeriksa prasasti di batu utama, yang kini sudah tidak memperlihatkan namanya lagi. Hanya sisa noda merah samar di sela retakan. Namun, ketika siang berubah senja, udara mulai berubah. Langit mendung, suara serangga lenyap, dan aroma kemenyan kembali tercium kuat. Rani melangkah mundur, wajahnya pucat. Rak, barusan aku dengar sesuatu. Dengar apa? Rani menunjuk arca Durga. Dia, seperti memanggil namaku. Seketika Dimas tertawa gugup. Ah, kamu halu. Tapi dari drone yang melayang di atas candi, suara aneh terekam, seperti bisikan perempuan berulang kali menyebut nama, Rani, di antara desir angin. Guntur menatap layar monitor dengan dahi berkerut. Ini bukan gangguan sinyal. Ini, dari arah selatan. Arah di mana gong misterius itu dulu terdengar. Tiba-tiba Mbah Sura muncul kembali,
berdiri di belakang mereka tanpa suara. Ia membawa kendi tanah liat berisi air. Cepat cuci tangan kalian. Semua. Raka ragu, tapi melihat tatapan tajam Mbah Sura, ia menuruti. Saat air menyentuh kulitnya, Raka merasakan panas seperti bara. Ia menatap tangannya, dan melihat jejak merah melingkar di pergelangan, seperti bekas tali yang membakar. Mbah Sura menatapnya dalam-dalam. Kau sudah ditandai, Nak Raka. Batu itu sudah memilihmu. Rani memegangi bahu Raka. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Sura menatap mereka semua, lalu berkata pelan. Candi iki ora mung panggonan ibadah. Iki tempat janji, antara darah manusia dan roh penjaga tanah. Dulu, sebelum Majapahit tumbang, ada pendeta yang mengikat perjanjian agar bumi Lawu tetap subur. Tapi syaratnya, setiap 100 tahun, harus ada darah keturunan yang kembali ke sini. Guntur menelan ludah. Dan kalau tidak, Candi bakal minta sendiri. Jawabnya datar. Raka menatap ke arah batu besar itu. Hatinya berdebar. Lalu, siapa keturunan itu? Mbah Sura memandangi wajah Raka lama sekali. Kau, Nak. Darahmu bau masa lalu. Semua terdiam. Malam turun dengan cepat. Mereka memutuskan kembali ke rumah kontrakan, tapi Raka tertinggal sebentar di belakang, menatap batu candi yang samar diterpa sinar petir. Saat hujan mulai turun, ia mendengar suara gamelan pelan dari kejauhan, suara yang dilarang oleh Mbah Sura untuk didengarkan. Namun rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Ia menoleh. Di balik pepohonan, tampak barisan bayangan penari menari dalam lingkaran. Wajah-wajah mereka tidak jelas. Tapi setiap gerakan meninggalkan kilatan merah seperti bara. Di tengah lingkaran, berdiri perempuan berkebaya merah itu, yang kini membuka selendangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh. Raka, waktumu telah dimulai. Raka mundur, terjatuh di lumpur. Petir menyambar di belakangnya, dan sesaat ia melihat bayangan candi itu berubah bentuk. Batu-batunya bergerak, seperti bernapas. Ia berlari sekuat tenaga ke arah desa. Ketika tiba di rumah, Rani dan yang lain sudah menunggunya dengan wajah cemas. Rak, kau kemana saja? Kami dengar gong lagi. Dan, drone-nya jatuh sendiri. Lensanya berdarah. Raka tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap jendela. Tempat aroma kemenyan kembali menyelinap masuk. Di luar sana, dalam gelap yang hanya diterangi kilat, terlihat samar bayangan Mbah Sura berjalan meninggalkan desa, membawa kendi yang kini penuh darah segar. Dan dari arah candi, terdengar suara seruling lembut bercampur gamelan, seolah malam di desa Panjer sedang bersiap menyambut sesuatu yang telah lama tertidur. Perjanjian sudah dibuka, bisik suara itu dalam kepala Raka. Yang tertulis dengan darah, harus ditebus dengan darah. Raka menutup matanya. Ia tahu malam itu adalah awal dari akhir hidup yang ia kenal. Tangga ke dunia bawah. Kabut pagi menutup lereng Lawu seperti kain kafan. Desa Panjer tampak sepi dan asing. Raka terbangun dengan kepala berat dan rasa logam di lidahnya. Bau darah samar menempel di udara kamar. Di meja, buku catatannya terbuka sendiri, menampilkan tulisan merah yang tidak ia buat. Kunci pertama ada di bawah kaki Sang Durga. Ia menatap kalimat itu lama. Di luar, Rani dan Dimas sedang menyiapkan sarapan, sementara Guntur memeriksa hasil drone yang rusak. Lensa kamera drone pecah dengan retakan membentuk pola spiral, seperti ukiran di dinding candi. Raka tidak memberitahu mereka tentang pesan dalam buku itu, tapi hatinya bergetar. Ia tahu dirinya harus kembali ke sana. Menjelang siang, mereka kembali ke situs Candi Perjanjian. Mbah Sura tidak tampak hari itu, hanya bau dupa yang tertinggal di udara. Langit mendung, tapi udara terasa kering, seperti sebelum badai besar. Raka berdiri di depan arca Durga Mahisa Suramardini. Sosok Dewi berwajah tegas, bertangan 8, menginjak kerbau raksasa. Batu merahnya tampak mengeluarkan kabut tipis. Rani memotret dari jarak jauh, tapi setiap kali ia menekan tombol kamera, gambarnya berubah buram. Rak, arca ini kayak hidup,
katanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia berjongkok, menyentuh alas arca, mencari tanda atau celah. Jemarinya menyapu lapisan lumut, hingga menemukan lubang kecil berbentuk mata di sisi kanan dasar arca. Ia mengintip ke dalam. Ada kilatan merah. Tanpa pikir panjang, Raka memasukkan tangan. Sesuatu bergerak di dalam, dingin, licin, seperti darah beku. Ia menarik paksa, dan suara mekanik tua bergemuruh dari dalam tanah. Batu di depan arca bergeser perlahan, membuka sebuah lorong menurun, diterangi cahaya merah samar. Semua mundur beberapa langkah. Gila, itu apa, Rak? Seru Dimas panik. Raka menatap mereka. Tangga ke bawah. Jangan main-main, ini bahaya. Rani menahan tangannya. Namun rasa penasaran sudah menguasainya. Ini, mungkin ruang ritual. Bagian dari kompleks candi yang belum tercatat. Kita harus lihat. Guntur menatap Raka dengan wajah tegang. Kau sadar, semua ini sudah di luar logika arkeologi, kan? Raka hanya menatap lubang itu, dan di kedalaman gelap ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya. Raka, datanglah. Ia mengambil senter, melangkah menuruni tangga batu satu persatu. Udara di dalam lembab dan pekat. Aroma besi dan kemenyan bercampur jadi satu. Di dinding, terlihat ukiran manusia berbaris, memotong tangan mereka sendiri dan meneteskan darah ke dalam bejana besar. Langkah Raka berhenti ketika cahaya senternya menangkap sesuatu. Prasasti besar dari batu hitam, ditulis dengan huruf Jawa kuno. Tapi di antara tulisan itu, ada garis merah yang masih basah. Ia menyentuhnya, dan darah segar menempel di jarinya. Getih ora tau garing. Janji iki langgeng. Darah tak pernah kering. Janji ini abadi. Tiba-tiba, di belakangnya terdengar langkah kaki. Raka menoleh. Rani, Dimas, dan Guntur menyusul. Wajah mereka tegang namun penasaran. Rak, tempat ini kayak ruang bawah tanah, tapi struktur batunya beda, ujar Guntur, menyalakan alat pengukur. Namun alat itu bergetar hebat dan mati total. Kompas mereka berputar tak karuan. Rani memegang lengan Raka. Kita harus keluar. Sekarang. Tapi sebelum mereka sempat naik kembali, lorong di belakang menutup perlahan. Batu geser kembali ke posisi semula. Kegelapan menelan mereka. Satu-satunya cahaya kini berasal dari dinding. Garis merah yang mulai bersinar seperti urat darah hidup. Ruangan terasa berdenyut. Seolah mereka berada di dalam tubuh raksasa. Dimas berteriak memanggil. Tapi gemas suaranya terdengar aneh. Seperti suara orang lain menirukannya. Lalu, di tengah ruangan, muncul altar batu berbentuk bejana besar, penuh cairan merah. Dari permukaannya, asap tipis naik, membentuk wajah seorang perempuan. Wajah yang sudah sering muncul di mimpi Raka. Kau akhirnya datang, keturunan Ardi Wibawa. Darahmu milikku, seperti leluhurmu berjanji. Raka mundur, tapi langkahnya terasa berat. Setiap batu yang ia injak mengeluarkan bunyi gemerisik seperti napas. Rani memeluk lengan Raka, menangis ketakutan. Dimas memutar kamera, berusaha merekam, tapi layar hanya menampilkan warna merah penuh. Raka, siapa dia? Jerit Rani. Raka menatap wajah kabut itu. Aku tidak tahu. Tapi dia tahu namaku. Suara perempuan itu bergema. Lebih dalam. Nenek moyangmu adalah pendeta terakhir Majapahit yang menulis janji ini. Darahnya menyatu dengan batu. Sekarang waktunya ditebus. Lalu dari dalam altar, tangan-tangan muncul. Tangan batu, dingin, meneteskan darah, meraih ke arah mereka. Rani menjerit. Dimas mencoba menarik Raka. Tapi salah satu tangan menembus kaki Dimas dan menariknya ke bawah. Raka memukul batu itu sekuat tenaga, tapi tidak bergeming. Darah Dimas mengalir ke altar, dan wajah kabut perempuan itu bersinar lebih terang. Darah pertama sudah diterima. Rani histeris, menarik Raka ke arah tangga yang kini kembali terbuka sedikit. Mereka berlari menaiki anak tangga yang basah dan licin. Guntur memegang senter,
Tapi cahayanya redup. Di belakang, suara seruling dan gong mulai terdengar lagi. Semakin keras, semakin cepat. Saat mereka hampir keluar, suara perempuan itu bergema di seluruh lorong. Kalian tidak bisa lari dari darah sendiri. Raka berhasil mendorong batu keluar, dan mereka terhempas ke permukaan. Udara segar menyambut, tapi matahari sudah hampir terbenam. Mereka menatap ke belakang. Pintu menuju tangga itu telah tertutup rapat, seolah tak pernah ada. Namun di tanah, tepat di depan arca Durga, mengalir setetes darah merah segar. Bukan darah Dimas, bukan juga dari mereka, melainkan dari celah batu itu sendiri. Mbah Sura tiba dengan wajah pucat, membawa dupa dan kendi baru. Ia melihat mereka bertiga, lalu menatap darah di tanah. Darah pertama wis metu, katanya lirih. Iki wis ora eso di bendung maneh. Rani menangis histeris. Mbah, Dimas, dia tertarik ke bawah. Kami nggak bisa nolong. Mbah Sura hanya menunduk. Candi ora enjuk wong sembarangan. Yen wis nyebut nama, kudu dibayar. Raka terdiam. Matanya kosong menatap arca Durga. Dalam pantulan batu merah itu, ia melihat bayangan Dimas berdiri di belakangnya, dengan wajah tanpa mata. Dan dari dalam perut bumi, samar terdengar suara gong kedua, lebih keras, lebih dalam, seolah dunia bawah baru saja membuka gerbangnya sepenuhnya. Perjanjian telah dimulai. Tangga sudah terbuka dan darah pertama telah kembali. Nama yang terhapus dari prasasti. Langit di atas desa Panjer seolah tak pernah benar-benar terang sejak hari itu. Awan kelabu menggantung berat, dan udara pagi membawa aroma kemenyan yang tidak hilang meski angin berembus. 3 hari telah berlalu sejak Dimas menghilang di bawah arca Durga, namun Raka, Rani, dan Guntur seakan terperangkap di lingkaran waktu yang sama. Pagi yang muram, sore yang basah, malam yang menyesakan. Raka hampir tidak tidur. Setiap kali ia menutup mata, suara gamelan terdengar dari bawah tanah, lembut tapi menusuk. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat Dimas duduk bersila di depan altar batu, matanya kosong, mulutnya berbisik tanpa suara. Di dadanya terukir lambang spiral, pola yang sama dengan retakan di lensa drone mereka. Di meja kerjanya, Raka menatap foto-foto hasil penelitian, batu prasasti hitam, ukiran tangan, dan kalimat Jawa kuno yang kini mulai ia terjemahkan. Sing nyebut jenenge dewe, bakal ilang sakadonya caba. Siapa yang memanggil namanya sendiri, akan lenyap dari dunia luar. Ia berhenti membaca, tenggorokannya kering. Kalimat itu persis seperti peringatan yang Mbah Sura ucapkan sebelum mereka turun ke bawah tanah. Menjelang sore, Mbah Sura datang ke rumah kontrakan. Tubuhnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Matanya merah seperti kurang tidur. Ia membawa kendi tanah liat yang disegel kain putih dan beberapa daun sirih. Kalian sudah membuat perjanjian itu bangun, katanya lirih. Duduk di lantai tanpa diminta. Sekarang, setiap malam, Candi akan memanggil salah satu nama kalian. Rani menggenggam tangannya erat-erat. Mbah, Dimas belum ditemukan. Kami dengar suaranya kadang malam-malam. Tolong, bantu kami. Mbah Sura memejamkan mata, menarik napas panjang. Yang sudah disebut ora iso Bali. Tapi mungkin bisa didiamkan. Kalau kalian mau bantu. Raka langsung menatapnya. Apa yang harus kami lakukan? Pergilah malam ini ke candi. Bawa kendi ini. Taruh di depan arca Durga. Tapi jangan sekalipun menatap ke arah selatan. Walau kalian dengar suara memanggil nama kalian. Rani gemetar. Kenapa arah selatan? Mbah Sura menjawab pelan. Karena disitulah dunia bawah terbuka. Malam turun. Udara dingin menggigit kulit. Raka, Rani, dan Guntur membawa kendi yang dibungkus kain putih. Langit tanpa bintang. Hanya cahaya petir jauh di balik gunung. Jalan menuju candi perjanjian terasa lebih panjang malam itu. Daun-daun bergoyang tanpa angin, dan di sepanjang jalan, mereka mendengar suara langkah yang tak seirama dengan mereka. Seperti ada seseorang berjalan di belakang, namun setiap kali mereka menoleh, tak ada siapapun. Begitu sampai di pelataran candi,
Kabut tebal turun menutupi hampir seluruh area. Rani menyalakan senter, tapi cahayanya menembus kabut hanya beberapa meter. Di depan arca Durga, mereka menaruh kendi itu, sesuai pesan Mbah Sura. Bau tanah basah bercampur darah mulai tercium. Tiba-tiba Guntur menatap batu prasasti besar di sisi barat. Rak, lihat ini. Ia menyinari permukaan batu yang dulu penuh dengan tulisan aksara Jawa kuno. Tapi kini, sebagian besar aksara itu hilang, terhapus seperti dihapus dari dalam. Hanya tersisa beberapa goresan samar. Raka mendekat, menyorot lebih dekat. Di antara sisa ukiran itu, ia menemukan nama mereka bertiga. Rani, Guntur, dan Raka. Namun nama Dimas sudah tidak ada. Dia benar-benar lenyap, bisik Rani. Air matanya jatuh. Guntur menelan ludah. Kalau nama kita ikut hilang nanti. Raka menatap prasasti itu lama. Mungkin, itu artinya kita juga akan menghilang. Angin berhembus pelan, membawa bisikan samar. Raka, Rani, Guntur. Suara itu bukan satu, tapi banyak, seperti ribuan bisikan dari bawah tanah. Rani menutup telinga, menjerit. Itu suaranya Dimas. Aku dengar, Rak. Dia memanggilku. Raka memegang bahunya. Jangan menoleh ke selatan. Ingat pesan Mbah Sura. Tapi suara itu semakin jelas. Rani, ayo mudhun, ayo bali. Rani mulai kehilangan kendali. Matanya merah, napasnya cepat. Ia berbalik perlahan ke arah selatan. Raka berusaha menahan, tapi sudah terlambat. Dari balik kabut, tampak bayangan Dimas berdiri di ujung pelataran, tersenyum. Wajahnya pucat, tapi darah menetes dari matanya. Rani, tolong aku panas. Suara itu parau, manusiawi. Rani melangkah mendekat, meski Raka berteriak menahannya. Setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya bergetar. Saat jarak mereka hanya 5 langkah, bayangan Dimas itu perlahan berubah. Tubuhnya merekah, kulitnya retak, dan dari dalam keluar tangan-tangan batu yang memanjang. Mereka meraih Rani dengan cepat. Raka dan Guntur menariknya sekuat tenaga. Tapi tangan itu kuat seperti akar. Rani menjerit kesakitan. Tolong, Rak. Bunyi keras seperti gong menggema dari bawah tanah. Dalam sekejap, tangan-tangan itu menarik Rani ke dalam kabut, dan tubuhnya hilang. Raka berteriak, memukul tanah, tapi yang tersisa hanya bau darah menyengat dan kendi tanah liat yang pecah. Isinya bukan air, tapi darah segar yang kini menyerap ke tanah. Guntur jatuh terduduk, menatap kosong. 2 sudah hilang, tinggal kita. Rak. Raka menatap langit, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Tidak, aku harus tahu kenapa. Ini bukan sekadar kutukan. Gan. Ini, perjanjian yang ditulis ulang. Ia berlari ke arah batu prasasti yang masih berdiri. Kini ukiran di sana mulai berubah. Garis-garis baru terbentuk sendiri, menggoreskan huruf-huruf segar. Raka menyinari permukaannya dan membaca dengan suara gemetar. Keturunan Ardiwibawa, penulis perjanjian lama, akan menanggung janji terakhir. Ia mundur pelan, memegang dadanya. Jantungnya berdetak tak karuan. Nama keluarganya terukir di batu itu. Guntur menatapnya kaget. Kau, keturunan penulis prasasti ini? Raka menelan ludah, teringat foto lama almarhum kakeknya di ruang kerja. Seorang arkeolog tua yang juga pernah meneliti candi-candi di Lawu. Ekku, Ardiwibawa. Ia meninggal di lereng ini 20 tahun lalu, dalam penelitian yang tak pernah selesai. Mendadak tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dari celah di depan arca Durga, muncul cahaya merah seperti bara api. Suara gong ketiga menggema, diikuti gema gamelan dan kidung Jawa kuno yang memanggil sesuatu dari dalam tanah. Mbah Sura muncul dari balik kabut. Wajahnya penuh keringat dan darah. Ia berteriak sekuat tenaga. Raka, tutup perjanjiannya. Saiki uga. Sadurunge kabeh dijupuk. Raka menatapnya panik. Bagaimana caranya? Cari prasasti darah.
Tulis ulang janjimu nganggo getihmu dewe. Yen ora, roh-roh iku bakal metu kabeh. Raka menggenggam pisaunya, menatap prasasti hitam yang kini menyala merah. Ia tahu hanya ada dua pilihan, menulis ulang perjanjian, atau ikut lenyap seperti Dimas dan Rani. Namun saat ia menusuk jarinya sendiri dan meneteskan darah ke batu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Huruf-huruf di batu itu mulai bergerak, berpindah tempat, seolah hidup. Aksara yang terbentuk menulis kalimat baru. Perjanjian tak bisa ditulis ulang oleh pewaris. Ia hanya bisa diselesaikan dengan darah terakhir. Raka menatap Guntur. Darah terakhir? Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Cahaya merah dari bawah tanah meledak. Suara gamelan berubah menjadi raungan. Batu-batu di sekeliling mulai berjatuhan. Guntur menarik Raka keluar dari pelataran. Tapi Raka tetap menatap ke arah prasasti yang kini membara, dan melihat sesuatu mengerikan. Nama Guntur perlahan menghilang dari batu itu. Satu huruf, lalu huruf berikutnya, lenyap diserap oleh batu. Guntur menatap Raka. Wajahnya pucat. Rak, aku rasa giliranku. Sebelum Raka sempat meraih tangannya, tanah di bawah Guntur merekah terbuka, dan tubuhnya tertarik ke dalam cahaya merah pekat. Suaranya memudar bersamaan dengan gong terakhir yang terdengar di seluruh lereng Lawu. Raka tersungkur, menangis di antara batu-batu merah yang bergetar. Di antara kabut dan darah, hanya tinggal satu nama yang kini tersisa di prasasti itu. Raka Ardiwibawa. Ia sendirian. Dan di udara, samar terdengar suara perempuan itu lagi, lembut tapi mengandung maut. Sekarang tinggal kau, darah yang terakhir. Cermin darah dan bayangan yang hilang. Malam di desa Panjer terasa berbeda. Angin berhenti, kabut menebal, dan suara serangga lenyap seolah dunia menahan napas. Di rumah kecil peninggalan Mbah Sura, Raka duduk terpaku di depan meja kayu, menatap piring tembikar yang terisi air dan bercampur setetes darah, darahnya sendiri. Rani, yang kini mulai pucat dan bergetar karena demam, berbaring di dipan bambu. Tubuhnya dingin, tapi keringat deras mengucur di pelipis. Kadang ia mengigau menyebut nama Dimas, lalu menjerit seperti melihat sesuatu di sudut ruangan. Guntur menatap Raka dengan mata merah lelah. Kita harus pergi, Ra. Malam ini juga. Tempat ini nggak bisa ditinggali lagi. Raka menatap air dalam piring itu. Permukaannya bergetar sendiri, membentuk pusaran kecil. Di dasar pusaran, muncul bayangan wajah Dimas, tapi matanya berlubang, mulutnya berdarah. Jangan tinggalkan aku, Rak. Raka terpental mundur. Piring itu retak, dan darah yang di dalamnya menetes ke lantai membentuk pola spiral, pola yang sama dengan ukiran di candi. Guntur menjerit kecil, mundur ketakutan. Apa itu barusan? Raka berdiri cepat, napasnya tersengal. Itu dia. Dimas, dia masih di bawah. Dia udah mati. Rak, kita lihat sendiri darahnya di altar itu. Guntur membentak. Suaranya gemetar. Tapi dia manggil aku. Raka menatap piring retak itu lagi. Dia manggil. Dari dalam darah. Mbah Sura masuk ruangan, membawa kendi dan seikat daun kelor. Wajahnya tegas, namun sorot matanya kosong. Kowe ora bisa lunga, Raka. Candi wis nyebut jenengmu. Yen kowe ninggal, kutuke ngetutke awakmu. Raka menatapnya tajam. Apa sebenarnya tempat itu? Mbah? Apa hubungan keluargaku dengan candi? Mbah Sura duduk perlahan, menatap api lampu minyak yang bergoyang. Candi perjanjian iku ora mung bangunan. Iku segel. Nenek moyangmu, Pandita Ardiwibawa, dadi wong sing gawe perjanjian antarane jagat manungsa lan roh penjaga bumi. Nanging wektu Majapahit ambruk, janji kui dilaleke. Saiki, getihmu sing kudu nebus. Raka menggertakkan gigi. Tebus dengan apa? Dengan nyawa kami. Bukan nyawa, tapi kesetiaan, jawab Mbah Sura. Tapi yen wis ana darah tumpah, candi ora bisa ditutup maneh. Beberapa jam kemudian, Rani mulai menggigil keras. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam.
Raka dan Guntur panik. Mereka berusaha menurunkan panas dengan air, tapi setiap tetes air yang menyentuh kulit Rani berubah menjadi merah pekat. Raka menatapnya dengan ngeri. Di dada Rani, perlahan muncul pola spiral merah, sama seperti di prasasti dan di altar. Rak, aku dingin. Suara Rani nyaris tak terdengar. Aku lihat. Dimas. Dia di bawah, dia panggil kita. Raka menatap Guntur. Kita harus kembali ke candi. Sekarang. Gila kamu. Malam-malam begini. Kalau kita nggak ke sana, Rani bakal mati. Guntur memukul meja keras. Tapi akhirnya mengangguk. Mereka membungkus tubuh Rani dengan kain, menaikkannya ke mobil jeep tua. Mbah Surah hanya berdiri di depan rumah, menatap mereka dengan tatapan sedih. Yen kowe bali, elinga. Aja endlok cermin batu injero. Sing endlok bakal ilang bayangane. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka sepanjang perjalanan menuju lereng Lawu. Kabut semakin tebal saat mereka tiba di kaki candi. Bulan tertutup awan. Batu-batu merah candi tampak basah oleh embun atau mungkin darah. Ketika Raka melangkah mendekat, Arca Durga seolah tersenyum tipis. Pintu batu yang semula tertutup kini terbuka sedikit, seperti memang menunggu mereka. Raka dan Guntur menurunkan Rani, yang kini nyaris tak sadar, lalu menyalakan senter. Mereka menuruni tangga yang licin dengan hati-hati. Lorong itu kini berbeda. Cahaya merah tak lagi hanya di dinding, melainkan di udara. Bentuknya seperti benang-benang darah yang melayang. Setiap langkah mereka terdengar menggema, tapi gema itu tidak mengikuti ritme langkah mereka. Seolah ada langkah lain yang menirukan. Mereka sampai di ruang utama. Altar tempat Dimas menghilang kini kering, tapi di sisi kanan muncul sebuah cermin batu besar, setinggi 2 meter, berwarna hitam legam. Permukaannya halus, tapi memantulkan bayangan dengan aneh, seolah setiap pantulan datang setengah detik terlambat. Raka mendekat, menatap ke dalamnya. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bayangan itu tidak menatap balik. Bayangan Raka malah menoleh ke arah lain, lalu tersenyum samar. Guntur memegang bahunya. Rak, jangan. Mbah Surah bilang jangan lihat. Terlambat. Bayangan itu menatap Raka, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah Dimas. Pucat, berdarah, dan tanpa mata. Kau datang juga. Bayangan itu menempel di permukaan cermin seperti seekor lintah raksasa, lalu menarik diri Raka ke dalam. Guntur berteriak, mencoba menahan, tapi hanya berhasil memegang senter yang terjatuh. Cahaya senter memantul ke dinding, memperlihatkan ratusan bayangan manusia lain di balik permukaan cermin. Semua wajahnya kosong, berdiri diam dalam kegelapan. Rani yang terbaring di lantai mulai menjerit. Tubuhnya menggeliat, darah merembes dari matanya. Suara perempuan misterius bergema lagi. Darah kedua sudah dipanggil. Guntur menarik tubuh Rani menjauh. Tapi cermin itu retak dan dari celahnya menetes darah pekat. Darah itu mengalir ke arah altar, lalu menyatu membentuk lingkaran merah menyala di lantai. Dari lingkaran itu muncul bayangan Durga. Kali ini hidup, melangkah keluar dari batu. Wajahnya agung namun mengerikan. Setiap langkahnya menimbulkan suara gong dari dalam tanah. Satu lagi darah harus kembali, agar janji sempurna. Rani menatapnya dengan mata merah bercahaya. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Aku bersedia. Tubuhnya melayang perlahan ke arah cermin, dan Guntur menjerit mencoba menariknya. Tapi tangan Guntur terlempar jauh, terbakar seketika. Rani tersenyum tenang, lalu menembus permukaan cermin yang kini berwarna merah darah. Cermin itu bergetar, kemudian meledak tanpa suara, menyebarkan pecahan batu yang terbang melingkar. Raka terjatuh dari dalam cermin. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Ia menatap ke arah altar, lalu berbisik pelan. Rani, Dimas, mereka bukan hilang, mereka dipanggil pulang. Lorong berguncang hebat. Dinding-dinding batu mulai merekah, mengeluarkan sinar merah menyilaukan. Guntur menjerit, mencoba menarik Raka keluar. Namun di ujung lorong, terlihat bayangan besar Durga berdiri tegak.
Tangannya terangkat membawa trisula bercahaya. Janji belum selesai. Darah ketiga harus dibayar. Mereka berdua berlari menembus lorong menuju permukaan. Udara di luar kini berwarna merah tua, seperti senja terbakar. Batu-batu candi mulai mengeluarkan darah dari celahnya, menetes pelan ke tanah. Di belakang, suara gong ketiga terdengar. Panjang, berat, mengguncang udara. Mbah Sura yang menunggu di depan pura mendongak ke langit. Wiswaye. Dan di kejauhan, dari arah Gunung Lawu, muncul kilatan merah membelah awan, seolah bumi dan langit membuka jalan bagi sesuatu yang hendak bangkit. Raka menatap ke arah itu, tubuhnya gemetar. Ia tahu, dua darah telah kembali ke candi. Dan kini, giliran darahnya sendiri menunggu waktu. Bayangan telah hilang. Cermin pecah. Tapi perjanjian belum selesai. Darah ketiga dan gerbang yang terbuka. Hujan turun di lereng Lawu tanpa suara. Butir-butir air jatuh tapi tak menimbulkan bunyi. Seolah bumi menahan diri dari segala bentuk kehidupan. Langit memerah. Awan menggulung seperti asap dupa. Dari kejauhan, candi perjanjian tampak hidup. Batu-batunya berdenyut pelan seperti jantung makhluk purba. Raka duduk di tepi jalan tanah. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat. Di belakangnya, jeep mereka terguling di parit. Remuk. Guntur bersandar di batu. Napas tersengal. Matanya merah. Mereka berdua baru saja melarikan diri dari perut bumi. Dari cermin berdarah. Dari altar yang menelan dua nyawa teman mereka. Namun tak ada rasa lega di antara mereka. Karena setiap kali Raka menutup mata, ia mendengar suara Dimas dan Rani, berbisik di telinganya. Kau janji datang. Jangan tinggalkan kami. Raka menatap tangannya sendiri. Garis-garis di telapaknya kini berwarna hitam pekat, membentuk spiral kecil. Setiap kali denyut nadi terasa, spiral itu ikut berdenyut, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Mbah Sura benar, gumamnya pelan. Candi itu bukan tempat mati. Itu mulut. Guntur menoleh lemah. Mulut. Ya, mulut dunia bawah. Dan aku, sudah separuh ditelan. Mereka sampai di rumah Mbah Sura menjelang tengah malam. Rumah itu gelap. Pintu terbuka sedikit. Ketika mereka masuk, bau dupa terbakar menyeruak, tajam dan menyesakan. Di ruang tengah, Mbah Sura duduk bersila, dikelilingi lingkaran abu hitam. Di depannya, tergeletak sebuah kendi tua yang retak di tengahnya. Mbah. Suara Raka gemetar. Cermin itu pecah. Rani, dia. Mbah Sura membuka mata. Sorot matanya bukan lagi milik manusia. Aku wis ngerti. Getih loro wis bali. Tinggal siji, Raka. Raka menatapnya. Kenapa aku? Kenapa darahku? Amarga kowe turunan terakhir Ardi Wibawa. Janji sing digawe leluhurmu durung rampung. Nalika perjanjian dicabut, roh-roh penjaga bumi bakal metulan ngerebut jagat manungsa. Ia berhenti sejenak. Suaranya berubah rendah. Siji-sijine cara kanggo nutup maneh yaiku kanthi getih keturunan sing gawe janji. Raka menatap Guntur. Berarti aku harus mati. Mbah Sura menatapnya datar. Ora mati. Nyawamu mung kudu bali dadi segel. Keheningan menekan ruangan. Guntur memukul meja keras. Enggak. Kita cari jalan lain. Mbah. Kita bakar aja itu candi kalau perlu. Coba wae. Jawab Mbah Sura tenang. Coba bakar watu sing mangan getih. Sampean bakal ngerti. Geni ora bakal nyentuh. Guntur terdiam. Wajahnya penuh putus asa. Di luar, petir merah menyambar, mengguncang tanah. Suara gong keempat bergema dari arah gunung, lebih dalam dari sebelumnya. Mbah Sura berdiri, matanya tertutup. Gerbang wis kebuka setengah. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia duduk di serambi, menatap hujan aneh yang turun. Butiran air tampak memantulkan cahaya merah samar. Setiap kali menyentuh tanah, air itu meninggalkan noda seperti darah. Dari jauh, bayangan dua sosok tampak berdiri di pinggir jalan, Rani dan Dimas.
Wajah mereka tenang, tapi mata mereka kosong, hitam seperti arang. Raka berdiri spontan, melangkah ke arah mereka. Namun sebelum sampai, keduanya menghilang tertiup angin, meninggalkan aroma besi dan bunga melati. Tiba-tiba, suara gong kelima terdengar, keras, memecah malam. Rumah bergetar. Embah Sura keluar tergesa, membawa kendi retak itu. Wektune meh tekan. Raka, ayo menyang candi. Yen ora, kabeh bakal kebuka. Guntur menatapnya tajam. Aku ikut. Embah Sura mengangguk pelan. Sing ora duwe ikatan getih, bisa bantu ngunci saka caba. Perjalanan ke candi kali ini seperti menembus dunia lain. Kabut berubah menjadi merah darah, jalan seolah berdenyut, dan pepohonan di sepanjang jalan bergetar pelan seperti bernapas. Di setiap belokan, mereka melihat bayangan orang-orang desa berdiri diam, menatap mereka tanpa mata. Ketika mereka sampai, Candi Perjanjian tidak lagi tampak seperti bangunan batu biasa. Bagian atasnya berputar perlahan seperti roda, mengeluarkan cahaya merah dari celah batu. Tanah di sekitarnya retak, dan dari retakan itu mengalir darah panas. Raka melangkah ke depan, menatap arca Durga. Kini arca itu hidup sepenuhnya. Matanya menyala, bibirnya bergerak, dan trisulanya terangkat. Darah terakhir datang juga. Lengkapi janji, atau dunia akan pecah. Embah Sura berdiri di belakang, membuka kendi retak itu dan menumpahkan cairan hitam ke tanah. Asap hitam menyebar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Raka, yen kowe gelem bali, sebut jeneng leluhurmu. Yen ora, Durga bakal enjuk nyawane kabeh. Raka memejamkan mata. Dalam hatinya, suara-suara berdengung, jeritan Dimas, tangisan Rani, dan bisikan lembut dari dalam tanah. Ia menatap Guntur yang kini berlutut ketakutan. Aku, Raka Ardiwibawa, keturunan terakhir penjaga perjanjian. Aku datang untuk mengakhiri ini. Langit memekik. Batu-batu candi bergetar keras. Arca Durga menurunkan trisula, menusuk tanah, membuka celah merah menyala di depan mereka. Dari dalam celah itu muncul tangga batu menurun, berputar seperti spiral tanpa dasar. Dari dalamnya terdengar nyanyian ribuan suara. Raka melangkah maju. Guntur menahan tangannya. Tapi Raka menatapnya dengan senyum lemah. Kalau aku nggak balik, kunci segelnya dari atas. Jangan biarkan ada darah jatuh lagi. Guntur menangis. Rak, jangan. Nggak ada jaminan kau bisa kembali. Ini bukan soal kembali. Ia menatap candi, menatap wajah Durga yang kini bersinar bagai api. Ini soal menebus janji yang seharusnya tidak pernah dibuat. Raka menuruni tangga itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Tapi semakin ia turun, nyanyian itu berubah menjadi suara tenang. Di dasar tangga, ia melihat Rani dan Dimas berdiri di depan altar, tersenyum padanya. Raka. Suara Rani lembut. Kami menunggu. Raka melangkah mendekat, tapi tiba-tiba altar itu menyala, dan di belakang mereka muncul bayangan Durga raksasa. Suaranya bergema seperti guntur. Darah ketiga ditebus. Raka menatap kedua temannya, lalu menunduk, menusukkan belati kecil ke telapak tangannya. Darahnya menetes ke altar batu. Cahaya merah membanjiri ruangan. Dimas dan Rani menjerit. Tapi bukan karena sakit, karena akhirnya mereka terbebas. Tubuh mereka berubah menjadi abu cahaya yang melayang ke udara. Suara gong keenam terdengar. Lalu kesunyian. Di permukaan, Guntur dan Embah Sura menyaksikan langit yang tiba-tiba memutih. Kabut merah menghilang. Batu-batu candi berhenti berdenyut. Arca Durga kembali membatu, menunduk seperti tertidur. Namun darah Raka menetes terakhir kali dari celah batu, membentuk simbol spiral yang kini mengering pelan. Embah Sura berlutut, berdoa dalam bahasa kuno. Perjanjian wis tutup maneh. Guntur menatap candi dengan mata kosong. Dan Raka. Embah Sura menatap langit. Ora mati. Ora urip. Wis dadi bagian saka segel. Suara gong ketujuh terdengar jauh di langit.
Lembut namun pasti, suara akhir, tanda bahwa gerbang dunia bawah telah tertutup kembali. Dan di antara bebatuan candi, samar, terlihat bayangan Raka terukir di batu dasar altar, berdiri diam, menatap ke arah matahari yang mulai terbit. 3 darah telah ditebus. Dunia kembali diam. Tapi batu masih berdenyut, menunggu generasi berikutnya yang berani membuka janji. 7 gong dan bayangan terakhir. Sudah 7 hari semenjak malam darah itu berlalu. Kabut yang dulu menyelimuti lereng Lawu kini sirna. Langit tampak bersih, dan burung-burung kembali terdengar di pagi hari. Penduduk desa Panjer mulai berani keluar rumah, menanam kembali padi yang sempat terbakar aneh di sawah mereka. Namun bagi Guntur, ketenangan itu justru menakutkan. Karena setiap kali matahari tenggelam, bayangan di dinding rumahnya selalu bergerak sedikit terlambat. Seolah ada sesuatu yang masih mengikuti dari balik dunia lain. Di ruang tengah, Guntur menatap kendi retak peninggalan Mbah Sura. Lelaki tua itu kini sudah tiada. Tubuhnya ditemukan membatu di depan candi perjanjian, duduk bersila seperti sedang bersemedi. Batu tempat ia duduk kini mengeluarkan aroma melati setiap malam Selasa Kliwon. Orang-orang desa menyebutnya penjaga baru. Tapi Guntur tahu, itu bukan penjaga. Itu pengingat. Dan Raka. Nama itu kini hanya tinggal bisikan. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Tapi di batu altar candi, ukiran wajah samar menyerupai dirinya tampak kian jelas setiap malam. Seolah batu itu tumbuh mengikuti wujudnya sedikit demi sedikit. Suatu malam, Guntur mendengar bunyi halus, gong tunggal, bergema dari arah gunung. Hanya satu denting. Tapi cukup untuk membuat seluruh anjing desa melolong bersamaan. Ia keluar rumah, menatap langit. Bulan purnama menggantung rendah. Warnanya bukan putih, tapi merah lembut seperti darah yang mengering. Dan di bawah sinar itu, bayangan seseorang berdiri di tepi sawah. Raka. Guntur berbisik. Bayangan itu berbalik. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lembut. Seperti dulu ketika mereka masih bertiga meneliti prasasti pertama. Raka tidak tampak seperti hantu, tidak juga manusia. Tubuhnya tembus cahaya, namun langkahnya menimbulkan jejak basah di tanah. Aku sudah menutupnya, ucap Raka perlahan. Tapi pintu tak pernah benar-benar terkunci. Guntur melangkah mendekat. Kau hidup. Raka menatapnya lama. Hidup, bukan seperti yang kau pahami. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Kulitnya transparan. Di bawahnya mengalir garis merah seperti urat batu menyala. Aku bagian dari segel sekarang. Tapi aku masih mendengar dunia. Kenapa kau datang? Tanya Guntur. Karena gong ketujuh belum berhenti berdentang. Malam itu, mereka berdua kembali ke candi perjanjian. Hutan di sekitar candi kini hening, tapi udara di sana berat. Seolah setiap embusan angin membawa bisikan ribuan suara. Batu-batu merah candi terlihat kering. Namun dari celah-celah kecilnya, cahaya merah samar masih mengalir, seperti urat darah yang belum mati sepenuhnya. Raka berhenti di depan arca Durga yang kini retak separuh. Matanya, yang dulu menyala, kini padam, tapi dari bibirnya mengalir garis tipis merah beku. Dia tidak lenyap, kata Raka pelan. Hanya tidur. Janji itu tidak pernah bisa dihapus, hanya ditunda. Guntur menatapnya bingung. Kalau begitu, semua yang kau lakukan, sia-sia. Raka menatap langit malam, kemudian menunduk. Tidak, selama darahku masih di sini, segelnya bertahan. Tapi jika generasiku dilanjutkan, janji itu akan bangkit lagi. Ia berlutut, menempelkan tangannya pada batu altar. Permukaannya hangat. Batu itu berdenyut. Duk, duk, duk. Seperti jantung raksasa. Raka berbisik. Darahku menahan dunia bawah. Tapi setiap gong yang berbunyi adalah tanda roh penjaga mencoba kembali. Gong ketujuh. Raka mengangguk. Itu tanda terakhir. Saat semua suara bersatu, gerbang terbuka lagi. Dari balik pepohonan, kabut merah muncul perlahan. Tipis tapi nyata. Suara seruling purba terdengar. Sama seperti malam ketika Rani pertama kali kerasukan.
Tanah di sekitar candi mulai bergetar halus. Guntur menatap Raka panik. "Ra, apa itu?" Gong ketujuh mulai memanggilku kembali. Tiba-tiba, dari tanah di bawah arca Durga, keluar tangan batu besar, sama seperti tangan yang dulu menarik Dimas ke altar. Tapi kali ini, tangannya retak, berlumur darah kering, bergerak lamban. Dari dalam tanah terdengar suara seperti napas ribuan jiwa yang dilepaskan bersamaan. Raka berdiri tegak. Ini bukan kemarahan, Gan. Ini panggilan. Mereka ingin aku kembali sepenuhnya. "Jangan," teriak Guntur. "Kau baru saja bebas." Raka menatapnya. Matanya mulai berpendar merah samar. Tidak ada kebebasan bagi darah janji. Tapi aku bisa memilih bagaimana menutupnya kali ini. Ia menarik belati kecil dari saku bajunya. Belati yang dulu ia gunakan untuk meneteskan darah ke altar. Hujan mulai turun, membawa aroma besi. Raka menatap sahabatnya satu terakhir kali. "Jaga dunia atas. Jangan biarkan orang lain datang ke sini lagi." "Raka, jangan." Terlambat. Raka menancapkan belati ke dadanya sendiri. Darahnya mengalir deras, tapi bukannya jatuh ke tanah. Darah itu naik ke udara, berputar di atas kepalanya, membentuk lingkaran cahaya merah menyala. Tanah bergetar keras. Suara gong terdengar 7 kali berturut-turut, masing-masing lebih dalam dari sebelumnya, hingga udara terasa retak. Cahaya itu turun perlahan, menyelimuti tubuh Raka, lalu menembus batu altar. Batu itu bersinar terang, mengeluarkan letupan cahaya merah seperti napas terakhir dunia. Dan tiba-tiba, hening. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada hujan. Guntur terbangun di tanah. Kabut sudah hilang. Candi kembali diam, tapi bentuknya kini berbeda. Arca Durga menghilang sama sekali, berganti relief baru. Seorang pria berdiri memegang belati, di hadapannya terukir spiral 3 darah. Di bawah relief itu, tulisan Jawa kuno terukir. "Janji wis rampung. Yen gong kaping pitumuni maneh, jagat loro bakal nyawiji." Janji telah selesai. Jika gong ketujuh berbunyi lagi, 2 dunia akan menyatu. Guntur menatap tulisan itu lama. Lalu ia melihat sesuatu di permukaan batu. Bayangan Raka tersenyum tipis, sebelum perlahan lenyap bersama sinar pagi. Tahun-tahun berlalu. Desa Panjer tumbuh menjadi desa wisata spiritual. Orang-orang datang untuk melihat Candi Darah, yang kini dianggap tempat bertuah. Tak ada yang tahu kisah aslinya, selain Guntur yang kini hidup menyendiri di kaki gunung. Setiap tahun, pada malam bulan merah, ia kembali ke sana, menabur bunga di depan batu altar. Dan setiap kali ia menunduk, suara gong tunggal selalu terdengar jauh dari dalam tanah. Bukan keras, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa janji darah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Guntur menatap langit, berbisik lirih. "Tidurlah, Rak. Semoga gong itu tidak lagi memanggilmu." Namun di balik langit tenang, di kedalaman bumi, sesuatu berdenyut pelan. Cahaya merah samar muncul dari celah batu altar, membentuk garis spiral kecil, sama seperti di telapak tangan Raka dulu. Dan dari jauh, dari arah Gunung Lawu, terdengar dentuman gong ke-8, lembut, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membelah keheningan malam. 7 gong telah berbunyi, tapi yang ke-8 adalah panggilan kebangkitan. Sudah 27 tahun berlalu semenjak malam gong ke-7 berdentang di lereng Lawu. Candi Perjanjian kini menjadi situs wisata spiritual paling ramai di Karangpandan. Orang-orang datang membawa dupa, bunga, dan sesajen, berharap mendapatkan restu dari penjaga darah yang diyakini menjaga keseimbangan 2 dunia. Di antara kios penjual dupa dan bunga kenanga, berdirilah sebuah rumah tua beratap rumbia, milik Saras, cucu dari Guntur. Saras dibesarkan dengan cerita-cerita tentang candi itu, tapi bagi gadis muda itu, semua kisah tentang darah dan janji hanyalah legenda. Ia tak pernah menyaksikan yang aneh, kecuali satu hal. Setiap malam bulan merah, bayangannya tak pernah muncul di dinding. Sejak kecil, neneknya, almarhumah Sari, istri Guntur,
Selalu menutup cermin dan menyalakan kemenyan di kamar Saras setiap bulan purnama. Biar tak dipanggil, katanya. Tapi Saras tak pernah tahu oleh siapa. Kini, Saras telah dewasa. Ia bekerja sebagai pemandu wisata lokal. Setiap minggu, ia membawa para pengunjung menyusuri jalur menuju Candi Perjanjian Darah, menceritakan sejarahnya dengan nada penuh humor agar turis-turis tak merasa takut. Namun malam itu berbeda. Malam ketika gong ke-8 berdentang. Sore hari, angin dari arah gunung berembus lebih panas dari biasanya. Langit tampak berat, berwarna tembaga. Saras baru saja menutup kios ketika seorang pria tua datang menghampiri. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya putih panjang. Matanya menatap Saras tajam, seperti mengenali sesuatu. "Cucune Guntur, ya?" Suaranya serak tapi tegas. Saras terkejut. "Kakek kenal Simbah Guntur?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Aku Mbah Tanu, juru kunci lama Candi Lawu. Simbahmu dulu sering datang padaku. Ia tahu, darah yang disegel di batu itu belum tenang." Saras tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gugup. "Ah, itu kan cuma legenda, kek." Tanu menatap langit, lalu berkata pelan. "Kalau legenda, kenapa bumi masih bergetar tiap purnama? Kau pikir itu cuma gempa?" Saras diam. Angin berhenti berembus. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar, seperti dari arah gunung. Irama itu lambat, berat, mengalun dengan dentingan gong panjang yang seolah menggema sampai ke dada. "Dung!" Tanu menatapnya lekat. "Itu gong ke-8. Panggilan darah. Dan kau, Enduk, kau yang dipilih." Malamnya, Saras bermimpi. Ia berdiri di tengah candi yang diselimuti kabut merah. Batu-batu terasa hangat di bawah kakinya, seolah hidup. Di hadapannya berdiri sosok lelaki muda berpakaian Jawa kuno, memegang belati darah. "Raka," bisiknya tanpa tahu dari mana nama itu datang. Sosok itu tersenyum. "Darahmu mengalir dari darahku. Waktumu hampir tiba." "Tiba? Untuk apa?" "Untuk menutup perjanjian yang telah bocor." Dunia mulai retak lagi. Ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin menetes di leher. Di luar jendela, gong berdentang sekali lagi. Kain gorden bergoyang padahal tak ada angin. Ketika Saras menatap ke cermin, tidak ada pantulan dirinya. Hanya kabut merah tipis yang berputar pelan di permukaan kaca. Esoknya, Saras mencari Mbah Tanu. Tapi lelaki tua itu tak ada di rumahnya. Hanya meninggalkan secari kertas lusuh di meja batu. "Pergilah ke candi saat purnama merah sempurna. Bawa darahmu sendiri. Jangan takut pada bayangan yang memanggil, karena itu bukan setan, tapi dirimu dari masa lalu." Saras menggigil. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi sesuatu dalam dirinya terasa bergolak. Sepanjang hari, ia merasa ada suara yang memanggil dari dalam tanah, seperti detak jantung raksasa di bawah kakinya. Menjelang malam, ia memutuskan pergi. Dengan lentera dan sebuah belati kecil, ia menapaki jalan menuju candi. Di langit, bulan merah menggantung tepat di atas puncak Lawu. Hutan di sekitarnya sunyi, terlalu sunyi. Saat sampai di depan candi, Saras mendapati sesuatu yang tak seharusnya ada. Arca Durga yang dulu hilang, kini berdiri lagi, utuh, tapi dengan wajah yang menyerupai manusia, wajahnya sendiri. Ia melangkah mundur, tapi suara dari balik arca membuatnya membeku. "Jangan takut, aku menunggumu." Dari balik kabut merah, muncul sosok Raka. Sama seperti dalam mimpi, berbusana Jawa kuno, kulit pucat, mata merah lembut. Ia tersenyum sendu. "Kenapa aku?" tanya Saras dengan suara bergetar. "Karena darahmu masih menyimpan janji yang belum ditebus." Gong ke-8 hanya berbunyi untuk pewaris. "Aku tidak tahu apapun tentang janji itu." "Kau tak perlu tahu. Cukup rasakan." Raka mendekat. Tangannya terulur. "Satu tetes darahmu akan menutup gerbang. Tapi jika kau ragu, dunia bawah akan menemukan jalan lain." Saras menggenggam belati kecil di tangannya.
Dan kalau aku lakukan, maka aku akan hilang untuk selamanya. Saras menatapnya lama. Di matanya, ia melihat kebenaran. Raka bukan sekadar roh, tapi semacam penjara hidup yang menahan sesuatu jauh lebih gelap di bawah sana. Ia mengangkat belati, menatapnya bergetar. Kalau ini bisa menyelamatkan semuanya, baiklah. Namun sebelum ujung belati menyentuh kulitnya, bumi berguncang keras. Batu altar retak. Dari celahnya, tangan-tangan merah muncul. Bukan batu, tapi daging hidup, berdenyut dan berdarah, mencoba meraih keluar. Dari dalam tanah, suara ribuan teriakan menggema bersamaan. Raka berteriak. Tidak, mereka sudah bangun terlalu cepat. Saras terlempar ke belakang, lentera jatuh dan padam. Dalam kegelapan, cahaya merah dari tanah menerangi wajah Raka. Kini berubah menjadi bentuk bayangan yang retak, separuh manusia, separuh api. Larilah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ini sudah bukan aku. Suara gong ke-9, dung, menggema dari dalam bumi, mengguncang udara seperti badai. Saras menjerit. Darahnya menetes ke tanah. Saat darah itu menyentuh batu, semuanya berhenti. Tangan-tangan lenyap. Tanah hening. Raka mematung, menatap darah di batu altar. Kau menutupnya. Saras berlutut. Lemah. Aku hanya ingin ini selesai. Raka tersenyum samar. Sekarang sudah. Tapi, ada harga. Apa? Bayanganmu akan menanggungku. Aku tidak bisa lenyap. Jadi aku tinggal bersamamu. Saras menatap tanah. Di bawah sinar purnama, bayangannya kembali muncul. Tapi kali ini, bayangan itu bergerak sendiri, menatapnya balik, dan tersenyum. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Saras pingsan di depan candi. Ia selamat, tapi sejak hari itu, semua orang mengatakan bayangannya tak pernah menyatu dengan langkahnya. Kadang berdiri diam ketika ia berjalan, kadang tersenyum saat ia menangis. Dan setiap bulan merah, gong berdentang sekali dari arah gunung, lembut, tapi cukup membuat setiap anjing di desa melolong panjang. Di dalam rumahnya, Saras duduk menulis catatan di buku tua milik Guntur. Di halaman terakhir ia menulis, kutukan tidak pernah hilang. Ia hanya berganti wadah. Kini darah dan bayangan telah menjadi satu. Saat ia menutup buku itu, bayangannya meniru gerakannya, tapi dengan mata merah menyala, dan bibir yang berbisik pelan. Satu gong lagi, dan semuanya akan selesai. Sudah 3 tahun sejak malam Saras kehilangan bayangannya. Sejak itu, desa Panjer tak pernah benar-benar sama. Langit di atas candi sering berwarna jingga tua meski tak ada matahari terbenam, dan setiap bulan merah, hewan-hewan di sekitar lereng Lawu menghilang tanpa jejak. Tak ada darah, tak ada mayat, hanya kabut merah yang tertinggal di antara pepohonan. Saras kini hidup menyendiri di rumah peninggalan Guntur. Ia jarang bicara dengan warga. Rambutnya mulai memutih. Kulitnya pucat seperti belum pernah kena sinar matahari. Tapi yang paling menakutkan bagi orang-orang desa adalah bayangannya. Karena kadang, bayangan Saras berjalan lebih dulu sebelum tubuhnya bergerak. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar dari arah gunung. Tidak seperti biasanya. Nada-nadanya berat, patah-patah, seolah dimainkan oleh tangan-tangan yang tak lagi hidup. Saras tahu artinya. Gong ke-9 sedang bersiap berdentang. Ia membuka buku tua Guntur, menatap halaman terakhir. Tulisan di sana, yang dulu jelas, kini mulai memudar. Tapi di antara huruf-hurufnya muncul noda merah segar, seperti darah yang merembes dari balik kertas. Jika gong ke-9 berbunyi, dunia bawah tidak akan menunggu janji. Ia akan menjemputnya. Saras menutup buku itu. Waktunya datang, katanya lirih. Bayangannya menatapnya dari dinding, lalu tersenyum, senyum yang tidak mengikuti wajahnya. Malam purnama merah datang. Langit di atas Lawu berputar seperti pusaran api. Dari kejauhan, candi tampak bersinar samar, memancarkan cahaya merah dari sela-sela batunya. Saras berjalan di jalan tanah menuju sana, mengenakan kain jarit batik tua,
membawa belati yang sama seperti milik Raka. Hujan darah tipis turun, menyisakan noda di wajahnya. Setiap langkah ia ambil, tanah bergetar lembut, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Ia tahu, di bawah sana, gerbang sudah terbuka sedikit. Bayangannya berjalan di sampingnya, lalu mendahului, melangkah cepat menuju arah candi. "Jangan mendahuluiku," gumam Saras. Bayangan itu berhenti, menatapnya, lalu perlahan membuka mulut. Suaranya terdengar dari segala arah, bergema lembut. "Aku bukan bayanganmu lagi. Aku pintu yang kau buka." Candi kini tampak berbeda. Batu-batu merahnya berdenyut pelan, seperti jantung hidup. Udara di sekitarnya berbau besi dan dupa terbakar. Di altar utama, relief Raka masih ada, tapi kini matanya terbuka, menatap lurus ke arah Saras. "Raka!" Suara itu datang dari relief itu sendiri. Janji terakhir belum ditepati. "Saras, darahmu memanggil dunia, tapi belum menutupnya. Apa yang harus kulakukan?" Gong ke-9 akan berbunyi sebentar lagi. Jika darahmu menyentuh batu sebelum bunyinya berhenti, dunia masih bisa dipisahkan. Tapi jika terlambat, kalau terlambat, dua dunia akan menyatu. Bayangan akan menelan cahaya. Tiba-tiba, tanah berguncang keras. Dari langit, kilat merah membelah awan. Suara gong berdentang. Satu kali, panjang, menusuk telinga. "Dung!" Saras menjerit. Lututnya gemetar. Ia berlari ke altar, tapi bayangannya menahannya. Dari tanah, tangan hitam keluar, mencengkeram kakinya. Setiap genggaman terasa dingin dan berat, seperti batu hidup. Bayangannya menatapnya dengan mata menyala. "Jangan menutupnya, Saras. Dunia ini butuh keseimbangan baru. Kau tidak tahu, tapi manusia telah melupakan perjanjian. Mereka mencemari segalanya. Biarkan darah kembali berkuasa." Saras berusaha melepaskan diri. "Aku bukan pembuka. Aku penutup." "Tidak. Kau pewaris. Darahmu menanggung dua dunia. Kau yang memutuskan siapa yang hidup, siapa yang lenyap." Bayangan itu tertawa. Suaranya menggema ribuan kali lipat. Dari belakangnya, sosok-sosok kabur muncul. Roh-roh purba dengan wajah tak berbentuk, melayang di antara kabut. Mereka semua bersujud pada bayangan Saras. "Lihatlah, darah Raka telah jadi legenda. Tapi darahmu akan jadi tahta." Saras menatap altar, lalu menatap langit. Gong berdentang kedua kali. "Duh!" Raka muncul dari relief. Kali ini utuh, tubuhnya bercahaya merah lembut. "Jangan dengarkan bayanganmu, Saras. Itu hanyalah sisa diriku, bagian yang terkutuk. Kau harus menutupnya sebelum semua cahaya padam." Saras menggenggam belati erat. Bayangannya melangkah maju, meniru gerakannya. Kini mereka berhadapan. Dua Saras, satu dari daging, satu dari kegelapan. "Kalau aku menutupnya, kau hilang selamanya," kata Saras. Bayangan itu tersenyum. "Dan jika tidak, dunia baru lahir dari darahmu. Dunia tanpa cahaya. Dunia tanpa batas." Gong ketiga berdentang. Suaranya membuat udara retak seperti kaca pecah. Saras menatap belati, lalu menatap Raka yang berdiri di belakang altar. "Maafkan aku." Ia menancapkan belati ke telapak tangannya, meneteskan darah di batu. Tanah berguncang keras. Batu altar menyala, tapi kali ini warna merahnya berubah menjadi putih menyilaukan. Bayangan Saras menjerit. Suaranya menggema ribuan kali, berubah menjadi kabut yang berputar cepat. Saras terlempar ke belakang, tubuhnya terbakar cahaya. Ia melihat Raka menatapnya tersenyum sebelum tubuh lelaki itu berubah menjadi partikel cahaya yang menembus langit. Gong terakhir berdentang, ke-9 kalinya. "Dung!" Suara itu membuat bumi seolah berhenti berputar. Kabut berhenti di udara. Daun-daun menggantung tak jatuh. Di tengah keheningan yang mustahil itu, Saras membuka matanya. Candi di hadapannya sudah berubah menjadi batu putih polos. Tak ada relief.
Tak ada darah. Semuanya diam. Tapi bayangannya hilang. Beberapa hari kemudian, penduduk menemukan Saras tergeletak di depan candi. Ia masih bernapas, tapi matanya kosong. Sejak itu, ia tak pernah bicara sepatah kata pun. Namun setiap malam, di dinding kamarnya, muncul bayangan dirinya, tapi tak pernah bergerak bersamaan. Kadang menulis di udara, kadang berbisik. Suatu malam, ketika penjaga desa lewat di depan rumahnya, mereka mendengar suara dari dalam, lembut tapi jelas. Janji sudah ditepati, tapi darah tidak pernah benar-benar berhenti. Keesokan harinya, Saras lenyap. Hanya bayangannya tertinggal di dinding rumah. Tak bisa dihapus, tak bisa hilang. 5 tahun berlalu. Gunung Lawu kini tenang. Tak ada lagi gong. Tak ada lagi kabut merah. Desa Panjer hidup damai. Bahkan wisata ke Candi Perjanjian kini ditutup karena dianggap terlalu sakral. Namun setiap tahun, pada malam purnama merah, dari puncak gunung terdengar satu denting gong. Tidak keras, hanya sekali, tapi cukup untuk membuat seluruh desa terdiam. Dan di antara kabut tipis yang turun dari gunung, orang-orang bersumpah melihat sosok perempuan berjarit putih berjalan pelan, tanpa bayangan, menuju arah candi. Tangannya memegang belati tua, dan dari jauh terdengar bisikannya. 1 tetes darah untuk menjaga dunia tetap terpisah. Legenda, Candi Perjanjian Darah, berakhir di situ. Setidaknya, sampai gong ke-10 berbunyi.